dalam globalisasi ini kita tutup keinginan kita untuk belanja ke luar negeri, utamakan untuk belanja ke dalam negeri. Itu memberikan kontribusi di dalam memperkuat sistem pertahanan kita di alam globalisasi itu. Jadi mari kita cintai produk dalam negeri ya. Semangat kita cintai produk dalam negeri. Saya kira itu ya, Mbak. Oh iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sobat penggemar podcast semuanya. Semoga sehat selalu dimanapun berada. Selamat datang di podcast Forum Komunikasi Industri Pertahanan atau Forkominhan Channel. Pada siang hari ini, saya akan menemani waktu kalian selama 30 menit ke depan bersama saya, yaitu Cakrawati. Pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Laksamana Purnawirawan TNI Sumarjono. Selamat datang Bapak di podcast Forum Komunikasi Industri Pertahanan. Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beliau. Beliau ini pernah menjabat sebagai Kasal pada periode 2007 hingga 2008 dan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP periode 2013 hingga 2020. Dan beliau menjabat di Forum Komunikasi Industri Pertahanan atau Forkominhan sebagai Ketua Pengawas. Di tema kali ini kita akan membahas secara mendalam mengenai industri pertahanan dan kita akan membahas industri pertahanan seperti apa dan industri pertahanan yang bagaimana. Nah, kita sudah bersama dengan Bapak Sumarjono. Sudah siap Bapak dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai industri pertahanan? Baik, terima kasih Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, para pemirsa podcast di Forkominhan, saya ucapkan selamat siang dan saya silakan Mbak Caca. Ya, baiklah pemirsa, kita memulai pertanyaan yang pertama. Ini mengenai industri pertahanan. Nah, kita ini membahas industri pertahanan, Pak. Nah, jadi kita mungkin bisa bahas-bahas secara singkat aja dan mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai industri pertahanan yang seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini apa sih yang dimaksud dengan industri pertahanan dan kira-kira bagaimana mengkaitkan antara industri dan pertahanan itu yang bagaimana gitu, Pak? Mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit. Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi industri pertahanan adalah suatu industri yang menghasilkan alat-alat pertahanan. Alat pertahanan ini kita singkat saja namanya alat hantam. Alat hantam ini merupakan alutsista dari TNI ataupun almatsus dari Polri maupun instansi lain yang termasuk di dalam undang-undang industri pertahanan. Jadi industri pertahanan itu tidak hanya memproduksi alat-alat untuk pertahanan saja, tapi juga industri yang menghasilkan untuk pemeliharaan, perawatan, gitu ya, sama perbaikan alat-alat industri pertahanan. Saya kira itu yang apa itu industri pertahanan. Oh gitu, jadi mencakup alat-alat yang berhubungan dengan industri yang digunakan untuk kebutuhan pertahanan ya Pak ya? Oke. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan apa itu industri pertahanan. Lalu kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih kemampuan fasilitas industri pertahanan yang ada di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup memadai Pak? Atau mungkin perlu ditambah lagi kapasitasnya atau fasilitasnya bagaimana gitu Pak? Ya, kalau kita bicara industri pertahanan tentang kemampuan tadi, ini tentu kita melihat daripada kemampuan dari teknis penguasaan readiness level atau yang kita sebut biasanya TRL gitu ya, TRL, dan ada MRL namanya manufacture readiness level. Itu harus kita nilai dari situ. Yang pertama, teknis readiness level itu seberapa jauh penguasaan teknologi kita terhadap suatu alat pertahanan. Jadi tiap alat pertahanan itu tidak akan sama gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi misalkan satu galangan kapal aja, contoh misalkan di galangan kapal. Untuk kapal kombatan itu beda dengan TRL-nya kapal selam.
itu sudah hal yang lain. Nah, jenisnya ya, misalkan untuk penguasaan teknologi kapal fregat, lain lagi teknologi dengan kapal cepat peluru kendali, lain lagi itu. Jadi memang di situ ada banyak. Demikian juga untuk manufacturing, untuk kapal kombatan atas air maupun untuk kapal selam beda lagi. Jadi itu yang harus kita kuasai semuanya, sehingga kita akan bisa kuat ya, mempunyai kemampuan yang bisa produk, bisa memelihara, bisa memperbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang seharusnya kita maintain dan kita tingkatkan terus. Mengapa? Teknologi itu kan berubah-ubah ya, makin meningkat. Jadi kita harus mengikuti itu. Jadi ya memang tidak murah. Dan harus mengikuti alur perkembangan zaman juga ya, industri pertahanan. Ya. Nah, terus kalau menurut Bapak sendiri, industri pertahanan yang seperti apa sih agar mungkin mempunyai kemampuan yang ideal dan dapat sebagai pilar untuk kekuatan bangsa gitu, agar Indonesia ini mempunyai industri pertahanan yang kuat, yang kokoh gitu, Pak? Ya, tentunya kita ada industri pertahanan yang bisa mandiri. Maksudnya mandiri itu adalah bisa menguasai teknologi daripada alat-alat pertahanan itu sendiri. Jadi penguasaan teknologi di sini, tidak sekaligus untuk bisa langsung tinggi begitu. Ada tahapan. Nah, tahapannya itu melalui begini. Itu semuanya diatur di dalam undang-undang. Kalau yang kita ketahui adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012, yaitu tentang industri pertahanan. Di sana disebutkan bagaimana cara industri kita bisa mandiri. Itu di sana dipandu, dituntut. Contoh, kalau kita sudah bisa membuat peralatan pertahanan sendiri, ya almat hankam sendiri, itu kita dilarang membeli dari luar negeri gitu ya. Kita diharuskan untuk membeli produk dalam negeri. Nah, kemudian kalau seandainya kita belum bisa membuat sendiri, kita diperbolehkan untuk membeli dari luar negeri. Tapi harus ada transfer teknologi yang disebut offset. Kemudian di dalam ketentuan itu di peraturan perundangan kita di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 itu disebutkan offset besarannya berapa? 85% dari nilai kontrak pembelian daripada peralatan yang akan kita beli tadi, alman hankam yang kita beli tadi. Misalkan saya contohkan, harga peralatan yang akan kita beli seharga nilai kontrak 1.000 gitu ya, 1.000 rupiah, katakanlah 1.000 rupiah besaran nilainya. Maka besaran offsetnya itu harus 85% dari nilai 1.000 tadi. Berapa jadinya? Jadinya adalah 850. Nah, 850 itu harus kembali ke Indonesia. Dan itu dikasihkan kepada industri pertahanan. Bentuknya apa? Apakah uang? Bukan. Tapi bentuknya teknologi. Nah, teknologi inilah yang harus kembali ke industri pertahanan dan itu yang diserap oleh industri pertahanan ataupun di badan-badan litbang untuk meningkatkan kapasiti ya, kemampuan daripada industri pertahanan. Sehingga setelah kita membeli dari luar negeri itu, harapan kita itu kita bisa nanti memproduksi sendiri. Nah, itulah industri pertahanan kita itu menjadi kuat, begitu ya. Ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi nggak boleh misalkan kita sudah bisa membuat, tahu-tahu kita produk kita nggak dibeli. Nah, kita masih pengen beli dari luar negeri, itu yang nggak diperbolehkan. Jadi sampai saat ini kita juga lebih banyak ini ya Pak ya, kayak masih belajar mengenai industri pertahanan dari luar dan untuk pengembangan ke dalamnya kita juga masih proses pembuatan gitu. Iya, jadi seperti itu. Kita ini termasuk mungkin negara yang terlambat ya untuk melakukan peraturan perundangan seperti melakukan offset seperti apa yang saya ceritakan. Karena di negara dunia manakala membeli alutsista dari luar negeri, mereka sudah melakukan itu. Sehingga nantinya dia bisa melakukan kemandirian. Kita termasuk negara yang terlambat, Mbak. Oh iya. Mungkin seingat saya nomor 113 atau 115 dari
negara-negara lain yang sudah yang udah duluan ya. ya. Nah ini harus ada komitmen sama konsistensi supaya kita nantinya bisa memproduksi sendiri sehingga kita bisa mandiri. Nah keuntungannya apa di dalam mandiri ini? Kita sulit untuk ditebak sama negara lain. Kemampuannya sudah seberapa sih? Ya. Nah, kalau kita sudah mampu memproduksi sendiri kan orang lain kan nggak mengerti apa kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau mana kita itu masih membeli dari luar negeri, orang nggak tahu, oh beli itu kemampuannya ini. Tapi kalau selama kita bisa memproduksi sendiri dan kita keep silent gitu ya, itu orang tidak bisa menebak kemampuan kita seperti apa. Itulah kemandirian yang susah untuk diubah oleh calon lawan maupun lawan gitu. Kira itu. Tapi kalau untuk industri pertahanan ini, kalau berhubungan dengan konsumen gitu kan pasti ada kayak perusahaan-perusahaan yang kerjasama gitu. Nah ini juga peluangnya di mana nih Pak? Kayak misalnya itu kan tadi dibilangnya secara ini ya, orang-orang juga tidak membolehkan untuk tahu dulu. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana Pak tentang kerjasama antara kayak perusahaan-perusahaan dengan industri pertahanan? Ya kerjasama itu makanya itu dalam rangka transfer teknologi kan kita melalui kerjasama, contohnya melalui joint production, melalui joint investment, melalui joint venture itu salah satu cara untuk kita bisa menarik Konsumen mereka ya pada kita gitu. Jadi melewati itu maka kita mendapatkan teknologi yang baru. Nah, nanti teknologi yang baru itu bisa kita blender dengan teknologi yang dari kita ya. Mungkin ada perguruan tinggi kita atau badan-badan bank kita yang menemukan juga itu. Maka itu kalau kita blender kita dapat dari luar negeri itu menjadi hal yang baru, menjadi produk yang baru, kita menjadi lebih kekuatan yang baru gitu Pak. Lebih unggul dalam industri pertahanannya ya. Nah, terus kan tadi Bapak membahas mengenai alutsista juga gitu. Ya. Dan terus ini kan di Indonesia juga tengah menerapkan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau sistem Merapai gitu ya Pak. Iya. Nah, terus kalau menurut Bapak sendiri nih di tengah pertahanan Indonesia menerapkan sistem Merata ini pengaruh terhadap industri pertahanannya dalam mendukung sistem Merata bagaimana nih Pak? Ya, sistem Merata ini kan begini Mbak. Di undang-undang kita baik itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ya, semua menyebutkan bahwa kita dalam masalah pertahanan itu harus berdiri di kaki sendiri gitu ya Mbak. Yeah. Artinya, nah di sisi lain negara kita tuh di dalam hal pertahanan itu melibatkan seluruh komponen kekuatan ya. Jadi di situ kekuatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan dibungkus dalam komponen-komponen sebagai komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah, komponen utama itu adalah TNI. Dan di komponen cadangan itu sekarang sedang digarap itu sama Kementerian Pertahanan ya. Orang-orang yang mempunyai kemampuan dipersiapkan untuk didisiplinkan bagaimana melakukan suatu kegiatan pertahanan negara menurut saya berdasarkan keahlian masing-masing gitu ya. Cuma didisiplinkan seperti ala militer kan gitu. Jadi karena itu nanti juga akan dipadukan dalam melakukan Sishankam Rata tadi akan kita lakukan secara bersama-sama. Nah, bagaimana terhadap industri pertahanan? Kalau saya lihat komponen-komponen itu kalau dijumlahkan, maka dalam pertahanan negara itu akan memerlukan jumlah alat peralatan pertahanan yang besar sekali, Mbak. Ya, ya komponen utamanya misalkan TNI, butuh pesawat tempur berapa, butuh kapal selam berapa, butuh kapal permukaan berapa, dan lain-lain gitu. Kemudian di Angkatan Darat butuh tank berapa, itu baru komponen utama. Nah sekarang komponen cadangannya, yang mungkin dari teman-teman adik-adik kita dari perguruan tinggi yang sudah mempunyai
peralatan apa yang nanti juga bisa mendukung itu dan sebagainya. Itu semua kebutuhan bisa kita jumlah. Nah, dari kebutuhan yang besar itu, kalau bisa kita serap di industri dalam negeri kita, itu kan artinya industri kan juga Bagus juga ya. bagus juga. Artinya selama itu berjalan dengan konsisten, kita komit untuk kita buat dalam negeri, itu lama-lama industri kita akan menjadi besar dan kuat gitu ya. Jadi industri alat pertahanan itu sebetulnya monosonik. Apa monosonik? Yang membiayai pemerintah, yang pemerintah membiayai pemerintah, yang menggunakan juga alat-alatnya pemerintah, dalam hal ini TNI, kan gitu. Sebagai komponen utama. Nah, kemudian yang melakukan feedback, dukungan dan sebagainya juga dari pemerintah. Nah, ini kita harus satu kata, ya kan? Yang membiayai, yang melakukan kebijakan pemerintah, yang menggunakan juga pemerintah. Ini kan modal seberapa besar pun kan akan kembali, artinya akan berputar di situ. Kalau kita sistem ini kita putus, maka rugi sendiri kita gitu ya. Ini satu kesempatan yang besar. Di situ ada penyerapan tenaga kerja, ada peningkatan teknologi dan sebagainya. Ini harusnya kita manfaatkan ya sebaik mungkin. Jadi kita jangan, kalau sudah bisa memproduk dalam negeri, kita jangan tengok lagi ke luar negeri, ya. Jadi ya kita harus konsisten gitu ya, supaya ini bergulir di dalam negeri dan hasil produksi kita bisa sempurna nanti, karena ada feedback. Oh ini kurang ini kurang. Itu ada masukan dari pengguna. Saya kira itu. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira itu ada peran masyarakatnya seperti apa gitu Pak dalam memajukan industri pertahanan? Apakah ada dukungan yang seperti apa gitu Pak? Ya, peran masyarakat dalam ini menurut saya harus jadi pengawas yang baik. Artinya memberikan semangat, semangat, memberikan dukungan. Contoh ini misalkan, kita mampu membangun kapal selam. Katakanlah belum 100%. Tapi proses menuju ke sana, katakanlah sudah 60%. Ini bangsa kita juga harus tahu dan harus memberikan semangat. Ayo, lanjutkan. Kita untuk menangkap teknologi tinggi itu. Karena kalau di TNI Angkatan Laut, itu kapal selam termasuk salah satu teknologi tinggi ya. Di maritim itu salah satu teknologi tinggi ya kapal selam itu. Nah, kita sudah menuju ke arah itu ya. Jadi peran masyarakat memberikan semangat, dorongan semangat itu sehingga buat industri sendiri juga akan lebih bersemangat. Buat penggunanya juga lebih yakin, oh ini walaupun buatan anak bangsa sendiri ya ternyata ya mampu untuk melakukan tugas pokoknya kan gitu ya. Jadi itu memberi kontribusi yang paling positif dari dunia luar ya, mungkin seperti itu. Berarti peran serta masyarakat itu sangat penting juga ya dalam memberikan semangat dan support gitu untuk instansi-instansi yang menerapkan industri pertahanan gitu ya Pak. Iya. Nah berarti kan dalam kolaborasi ini salah satu bentuk untuk mendukung industri pertahanan juga ya Pak dalam memperkuat dan untuk memajukan industri pertahanan itu. Ya kita harus sadari, harus menyadari untuk impor dan sebagainya itu. Kita harus seperti bangsa-bangsa lain pun ya di negara-negara maju ya seperti kenapa dia menjadi sebagai negara maju karena mereka itu menguasai teknologi maju, jadi mereka industrinya besar, majunya itulah yang diharapkan oleh kita juga seperti itu. Negara-negara maju itu biasanya mereka dalam industri pertahanan itu mengelola sendiri atau juga turut membeli gitu Pak, kerjasama dengan negara-negara lain? Ya saya kira Pak, walaupun itu industri pertahanan, tapi kan hitung-hitungan bisnisnya juga ada Mbak. Jadi bukan ini uang negara belikan itulah, hitung-hitungan bisnisnya juga ada. Juga ada. Jadi kalau untuk pemenuhan di negara kita sudah ada, ya cukup memenuhi kan itu juga untuk dibisniskan, dijual di luar. Bagaimana pasar di luar kan gitu. Iya. Nah, jadi jangan sampai
nilai bisnis itu juga Turun ditinggalkan. sampai ya. Jangan ditinggalkan, ya memang sasarannya gitu. Apalagi di area apa ini globalisasi saat sekarang ya. Kita kalau tidak mencintai produk dalam negeri sendiri, maka kita akan diserbu oleh produk-produk luar, ya, termasuk alat peralatan pertanian juga begitu, Mbak. Oh, iya. Kita akan jadikan pasar oleh mereka, gitu. Nah, supaya kita tidak jadi pasar oleh mereka, karena apa? Kebutuhan kita alat peralatan pertahanan itu besar. Mengapa? Jumlah penduduk kita aja sekarang 2021 ya. Kalau 2021 kemarin saya lihat kan 270 juta orang. Kemudian wilayah kita tuh luas sekali kan gitu ya. Nah, untuk melindungi negara sebesar Indonesia ini perlu sistem pertahanan yang besar dan kuat. Itu bukan suatu kemewahan, Mbak, tapi itu suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan itu kalau bisa kita layani produk dari dalam negeri sendiri kan bagus itu. Bisa membantu juga. Ya, bisa membantu. Jadi, kelebihan produksi kita itu memang kita niatkan untuk memenuhi kebutuhan negara lain. Kita ekspor gitu, Mbak. Ya. Contoh ini. Kebetulan PT PAL kemarin berhasil untuk mensupport TNI Angkatan Laut ya, kapal-kapal landing platform dock atau yang disebut LPD. Ya. Nah, kemudian juga negara tetangga Filipina butuh itu. Nah, kita sudah mengekspor ke sana, Mbak. Ya. Itu satu contoh, baru satu produk. Nah, belum produk-produk yang lain. Jadi seperti itu. Banyak produk juga kan ya di industri pertahanan. Ya. Nah, terus kan tadi Bapak sudah membahas mengenai industri pertahanan nih. Nah, kalau dari Bapak sendiri kira-kira ada nggak sih peluang dan tantangan gitu atau kendala yang dihadapi selama menghadapi industri pertahanan ini, Pak? Ya, gini Mbak, untuk memproduksi alat-alat pertahanan itu kan sebenarnya bukan kayak kita membuat pisang goreng gitu ya. Yeah. Ibaratnya seperti itu ya. Perlu waktu panjang. Prosesnya. Ya, perlu proses, perlu waktu panjang, perlu biaya gitu ya. Nah, itu kita perlu komitmen sama konsistensi. Yeah. Itu dua kata yang harus dipegang. Karena ini bisa memerlukan waktu yang melintas pemerintahan gitu ya. Yeah. Perlu waktu panjang yang melintas pemerintahan. Nah, di sini jangan sampai nanti pemerintahan presiden A gitu, di presiden B berubah. Nah, ini nggak akan nyambung. Ya, jadi kita berpikirnya juga di segi pemerintahnya itu berpikir begini, membuat kebijakan bahwa waktunya ini dalam waktu jangka panjang itu lintas pemerintahan ya. Maka di area bisnisnya itu juga itu akan ketemu gitu Pak. Ya, kan ini juga monosonik yang saya katakan tadi bahwa si pembelinya itu juga pemerintah, yang biaya juga pemerintah, yang menggunakan juga pemerintah gitu ya. Itu kalau untuk dalam negeri. Untuk bisnisnya ke luar negeri kan juga, oh ini kita sudah bisa memenuhi dalam negeri, yang ini juga dibisniskan. Itu kan suatu putaran keuntungan lah. Yeah. Seperti itu di sisi bisnisnya. Ya. Nah, terus Pak, di tengah kemajuan teknologi ini kan semakin perkembangan zaman semakin tinggi juga teknologinya, apalagi di era 4.0 ini. Nah, kira-kira bagaimana sih Pak daya dukung dan potensi yang perlu dilakukan dalam industri pertahanan gitu, agar mungkin industri pertahanan ini tetap unggul dan memiliki daya saing yang tinggi dengan negara-negara lain gitu Pak? Ya memang Mbak, industri pertahanan itu harus selalu mengikuti teknologi ya Pak. Yeah. Jadi harus ikuti terus. Jadi artinya harus ada kebijakan konsistensi sama komitmen yang tetap gitu ya. Yeah. Jadi siapa yang harus melakukan itu? Satu, pemerintah. Pemerintah selaku penentu kebijakan. Yang kedua, pengguna. Siapa pengguna? TNI. Nah, TNI demikian itu bisa diproduk dalam negeri, harus dipakai. Jadi jangan di dalam negeri sudah merutuk, tapi dia minta yang dari luar. Kemudian TNI sebagai pengguna harus memberikan feedback, memberikan umpan balik. Mana yang kurang untuk dijadikan sempurna. Yang ketiga, industri itu sendiri harus serius, Mbak. Jadi gitu ya. Nah, ini di dalam industri pertahanan itu yang saya katakan tadi, selain monosonik, komitmen konsisten gitu ya.
itu perlu adanya masukan-masukan untuk pengembangan teknologi yang akan datang. Dari mana? Dari perguruan tinggi, dari badan-badan litbang gitu. Itu perlu masukan sehingga ini tidak akan ketinggalan gitu. Jadi bisa mengikuti gitu. Nah, terus kerjasamanya itu dengan siapa tuh, Pak? Tadi kan juga perlu masukan gitu. Mungkin berarti perlu kerjasama dengan berbagai instansi juga ya, kayak akademisi, terus juga dari universitas-universitas gitu, Pak. Ya betul Pak. Jadi kalau kita akan mengadakan alat peralatan pertahanan keamanan, kita harus melalui suatu perencanaan. Perencanaan itu harus melibatkan, ya, dalam undang-undang ini disebutkan satu pengguna itu yang memang dia yang mengusulkan saya butuh peralatan ini. Kemudian pada pemerintah menganggarkan nantinya akan. Kemudian industri yang akan melakukan produksi nanti sudah dilibatkan di dalam melakukan perencanaan. Spesifikasi teknisnya seperti apa peralatan itu. Kemudian perguruan tinggi. Kalau di luar negeri yang saya tahu di Korea Selatan maupun di Turki, saya kebetulan pernah ikut bagaimana pembahasan itu. Mereka melibatkan perguruan tinggi secara terbuka. Dibahas sehingga ini peralatan yang akan diproduksi, tapi kedepannya sudah lain lagi. Permintaan dari pengguna seperti yang lain. Mungkin untuk memberikan wawasan juga ya pada ini akademisi juga gitu, perguruan tinggi. Sehingga itu bergulir gitu, nggak akan berhenti. Ya. Nah itu seperti itu. Nah lalu nih Pak, kalau menurut Bapak sendiri, apakah ada unsur-unsur keberhasilan dalam membangun dan mendukung peran industri pertahanan di Indonesia? Kira-kira bagaimana nih Pak? Apakah unsur-unsur keberhasilannya itu seperti apa gitu Pak menurut Bapak? Ya kalau unsur keberhasilan tentunya itu ditentukan oleh semangat kita, ya, konsistensi sama komitmen dari para penyelenggara tadi, pemerintah, pengguna sama industri sendiri. Saya kira itu di Indonesia berjalan bagus itu Pak. Jadi ya perlu kita kasih semangat di dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan apalagi. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Nah ada nggak dari Bapak nih saran dan tanggapan untuk pemuda atau pemudi yang untuk menerapkan generasi dalam menghadapi kemajuan teknologi saat ini gitu? Kira-kira ada nggak saran kemajuan untuk kedepannya? Ya saya kira untuk buat pemuda-pemudi ya saran ke depan. Apalagi kita ini hidup dalam era globalisasi. Mungkin yang tertarik mengenai industri pertahanan gitu kan. Apalagi kan sekarang juga kemajuan zaman teknologi gitu, semakin modern. Ya, betul. Jadi di alam globalisasi ini, ya, mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu akan terikut globalisasi, ya, ikut dalam era itu. Jadi kalau kita istilahnya akan, aku nggak ikut, itu kita akan menjadi kerdil gitu Mbak ya. Yeah. Kerdil bukan. Globalisasi itu pasti ada positifnya, ya. Untuk mendapatkan kemudahan teknologi ada di dalam globalisasi itu ternyata kita akan lebih mudah. Kemudian negatifnya juga ada. Kita harus memprotek diri bagaimana jangan sampai kita menjadi serangan pasar global tadi. Ya, caranya gimana itu? Ya, pada kemandirian kita mencintai produk dalam negeri. Artinya apa di dalam globalisasi ini? Kita tutup keinginan kita untuk belanja ke luar negeri, utamakan untuk belanja ke dalam negeri. Itu memberikan kontribusi di dalam memperkuat sistem pertahanan kita di alam globalisasi itu. Jadi mari kita cintai produk dalam negeri ya. Semangat kita cintai produk dalam negeri. Saya kira itu ya Mbak. Oh iya, baik. Ini luar biasa sekali nih Pak. Mulai dari jawaban-jawabannya sangat menarik sekali gitu, tanggapan-tanggapan yang Bapak berikan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini udah selesai semua nih Pak. Nah,
Saya juga sangat senang sekali karena Bapak sudah mau hadir ke sini. Mungkin demikian Pak yang bisa saya tanyakan ya mengenai industri pertahanan. Nah, mungkin pada para pemirsa semua ini juga mungkin sangat menarik sekali pembahasan kali ini. Terus juga kita sudah membahas mengenai industri pertahanan dan kira-kira industri pertahanan itu yang bagaimana, yang baiknya itu seperti apa. Dan mungkin untuk para pemuda-pemudi ini ada saran tadi dari Bapak Sumarjono agar tetap mencintai produk dalam negeri dan mengutamakan produk dalam negeri gitu. Nah, baiklah. Terima kasih kepada para pemirsa semua telah hadir di podcast pada siang hari ini, telah menjumpai kita di podcast Forum Komunikasi Industri Pertahanan. Mungkin para pemirsa sekalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk di Forum Komunikasi Industri Pertahanan ini ya, untuk mendukung podcast kami. Saya ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.